Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan mencari giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Sebab jika kita segala berbuat dosa sebuah perbuatan tentang kebenaran, maka tidak ada jadi bagi korban untuk menghapus dosa itu. Kami membuka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat saya mau berdiri. Higher
He's coming for you. He's coming for me. For God so loved the world, for you, for me. For God so loved the world, for God so loved the world, He gave His only Son. He gave His only Son for you, for you, for me, we thank you, Jesus. We taste and we see the goodness of the Lord every day. We thank you, Father. We thank you every tear that falls. So I come to tell you that He saves, to shout and to proclaim that He's coming back for you. So I come to tell you He's alive, to tell you that He dries every tear that falls. So I come to tell you He's alive, to shout and to proclaim that He's coming back for you. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Praise Him in the sanctuary. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him in the sanctuary. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him for His mighty hands. Praise Him for His mighty hands. Praise Him in the mighty heaven. Praise Him for His greatness to us. Praise Him with the class of the cymbals. He alone is worthy. Praise the Lord. Let everything that hath breath praise Him. Let everything that hath breath praise the Lord. Let everything that hath breath praise Him. In the mighty heaven, praise Him for His greatness to us. Praise Him with the sound of a trumpet. He alone is worthy. Praise the Lord. Praise Him, praise the Lord. Praise Him. Praise Him. Let's praise Him. Praise Him. We want to praise You. Praise Him. Praise Him. We praise You. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him. How we praise Him. Kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi ini. Tuhan, tidak semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama seperti yang kami alami sekarang ini, Tuhan. Kami bersyukur bukan karena kami lebih baik dari orang-orang yang ada di rumah sakit.
Kami berterima kasih bukan karena kami lebih baik dari orang-orang yang hidup di dalam dosa, tapi kami ada di sini karena kemurahan hati Tuhan yang membuat kami bisa menikmati anugerah tanpa batas di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lebih baik dari kebanyakan orang. Di satu hal yang kami tahu bahwa kami ada di sini untuk meresponi kasih dan pengorbanan Kristus lewat praise and worship kami hari ini. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan semua kapasitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Sebentar kami terima firman Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami butuh suara Tuhan. Karena suara Tuhanlah yang memerdekakan kami dan memberikan kami harapan baru. Terima kasih banyak Bapa untuk pagi ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara kembali di minggu yang diberkati, minggu di mana kita bisa terima hal-hal yang baru lewat apa yang saya sampaikan di minggu ini. Masih tetap saya akan berbicara tentang worship. Dan kita tahu bahwa seperti beberapa kali saya katakan bahwa di sorga tidak ada yang namanya khotbah lagi ya. Tapi yang ada adalah praise and worship. Artinya pujian dan penyembahan akan selalu ada di sana. Dan ini kesempatan untuk manusia selama dia ada di bumi, dia harus memperkaya wawasan, pengetahuan dan memperkaya hatinya dengan yang namanya kebenaran. Tujuannya apa? Mempersiapkan dia Yesus Kristus. Nah, itu kejadiannya bakalan terjadi dalam kekekalan tentunya. Dan hal yang paling menarik adalah Anda dan saya ada di bumi ini untuk dipersiapkan. Ketika saudara masuk ke sana, saudara sudah tahu apa yang saudara harus buat, begitu kurang lebih ya. Oke, nah, mari kita belajar pelan-pelan worship. Nah, coba lihat slide berikut ini. Nah, hari ini saya mau bahas tentang kata ini, thinking, acting, dan being like Jesus. Berpikir, bertindak, dan menjadi seperti Yesus. Ya, dan Mazmur 95 dikatakan bahwa marilah kita bersorak-sorai untuk siapa? Manusia? No. Untuk siapa? Tuhan. Ya. Dikatakan marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Itu menuju ke Yesus. Oke? Nah, di ayat yang kedua dikatakan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Wow, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, tentunya kita tahu bahwa semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semuanya punya. Nah, many people do not connect with God. Banyak orang tidak terhubung dengan Tuhan. Mereka memiliki pengetahuan di kepala, tetapi tidak banyak dalam penyembahan hati. Perbedaan antara keduanya adalah cara kita menjalani hidup kita. Orang yang memiliki pengetahuan firman itu baik. Tapi kebanyakan dari orang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan firman, kita dapati bahwa dia tidak memiliki yang namanya pengalaman hati dalam menyembah. Cerdas dalam pengetahuan firman itu baik, sekali lagi. Tapi alangkah yang lebih baik adalah cerdas di sini, tapi cerdas di sini juga. Kita punya banyak sekali pengetahuan, tapi kita mati di dalam rasa. Gitu. Kita mati di dalam hal merasa keinginan, kehendak Tuhan. Ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik. Perbedaan di antara mereka, artinya perbedaan di antara orang yang punya firman, pintar dari Anda. Kamu harus tunduk di bawah pengajaran saya.
Karena saya lebih paham dari kamu. Kecerdasan-kecerdasan semacam inilah yang membuat kita membatasi hati kita untuk bergerak lebih dalam. Ingat, baik punya pengetahuan itu baik. Tapi alangkah lebih baik Anda memiliki hati yang menyembah. Itu beda. Ya, oke, lihat. Saya mau mulai dengan ini. Pertobatan, pengetahuan firman, tapi dia tidak bertobat. Dia punya wawasan, tapi dia tidak bertobat. Ada orang yang punya agama, tapi tidak hidup di dalam apa yang dia hidupi, apa yang dia dengar. Nah, itu sebabnya Yakobus pasal 2 kurang lebih 1 tahun bahkan hampir 2 tahun ini, jika orang tidak berinisiatif mencari Tuhan, kamu bakalan ketinggalan. Banyak orang terisap di dalam situasi dan keadaan. Tapi kita dapati bahwa tidak banyak yang berinisiatif mencari Tuhan. Tidak banyak yang mencari Tuhan. Nah, berulang-ulang saya selalu katakan bahwa pandemi ini telah membuat dan menciptakan manusia menjadi manusia malas. Malas untuk berpikir, malas untuk bertindak, dan malas untuk mengerjakan hal. Siapa kita? Selalu ingat ini orang pikiran pintar, cerdas, punya wawasan pengetahuan firman. Tapi dengar baik sekali, saya selalu seperti tadi saya katakan dari awal, orang yang punya kecerdasan firman belum tentu dia memiliki kecerdasan hati. Karena ada banyak orang yang cerdas firman, jago berarti, pikirkan ini baik-baik Pak Saudara. Makanya saya bilang, menjadi orang Kristen itu hal yang baik. Tapi bertobat itu harus dimulai. Bukan cuma change your mind, tapi mentalitas saudara. Semua bermuara dari mana? Hati. Saudara, dengar. Waktu pikiran saudara penuh firman, lalu kemudian seharusnya pikiran saudara ini berpindah kepada yang namanya, saya pakai kata ini, pikiran hati. Hati. Tapi karena dari pikiran ini, cintanya ini udah berpindah ke sini, mama itu hujan, badai, gempa bumi, dia tetap terjang. Kenapa? Karena sudah di sini. Itu yang saya mau bilang. Kekristenan saudara jangan nyantol di pikiran saja, jangan nyantol di otak, jangan kuping ke hati. Seperti tadi saya katakan, ketika keyakinan kita pergi dari kepala kita ke hati kita, yang saudara dapat apa? Head, hands, health, heart. Lengkap sudah. Semua bakal lengkap. Kepala sehat, apalagi hati sehat, tangan terulur dan menjangkau. Dengan sekali lagi, tidak semua orang pintar mau menolong orang. Tapi kalau orang itu telah terjamah dengan hati Tuhan, dia gampang sekali melepaskan. Dia gampang sekali perlu orang. Nah, dan katanya baik, dia bakalan sehat. Anda ke gereja buat apa? Kebenaran. Supaya waktu saya keluar beraktivitas di luar Senin sampai Sabtu, saya bekerja, saya bisa ketemu dengan situasi, dengan kepala, hati, tangan, dan semua sehat. Kan begitu. Nah, ini semua tentang Tuhan itu dari mana? Kita bertumbuh, hubungan yang bertumbuh dengan Yesus dan orang lain. Dengan saya mau kasih tahu saudara, orang cerdas di otak cenderung menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain. Di dalam, bagaimana kita bisa menemukan yang namanya kecerdasan hati ini Pak Pendeta? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan yang namanya perasaan Tuhan? Saya cuma bisa menjawab, masuk dalam hadirat Allah dan temukan sukacita. Alkitab berkata gini, hati yang gembira adalah obat. Betul? Anda mau bergembira terus, masuk hadirat Allah. Nah, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian dari beberapa orang percaya. Saya kasih satu contoh. Kita tahu bahwa Taliban baru menguasai Afghanistan. Setelah tentara Amerika terakhir mereka check out keluar dari Afghanistan. Dan kita dapati
ada puluhan ribu militer, alat-alat militer seperti mobil, tank, dan ada beberapa begitu. Mereka tinggali di situ. Nah, menariknya untuk saya belajar begini Bapak Ibu. Ada orang-orang Kristen masih tetap di Afghanistan. Nah, ini mereka yang disebut sebagai Kristen bawah tanah, bergerak secara sunyi, silent, sama seperti orang-orang Kristen kata di sekolah Alkitab. Dia distribusi Bible juga ke sana. Nah, kembali ke Afghanistan. Saudara, seperti tadi saya bilang, kalau kamu dalam hadirat, kamu punya sukacita beda. Takutan dan kekhawatiran dan kecemasan. Jadi mereka diwarnai dengan menit kepada menit, diwarnai dengan yang namanya kematian. Gue bakalan dapat nih, saya bakalan mati hari ini, saya bakalan mati. Tapi apa yang membuat mereka bertahan sampai hari ini? Hadirat Allah. Bahkan beberapa dari mereka mencoba untuk keluar. Seperti beberapa minggu yang lain, 4 minggu yang lalu lah, saya khotbahkan tentang Afghanistan, pray for Afghanistan itu. Ada 8 hamba Tuhan. Diberkati Tuhan ya. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 dikatakan, tetaplah berdoa. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu juga, mari berdoa karena juga berbeda. Di Amerika ini, saya sebut zona nyaman. Kenapa? Karena Anda bergerak kemana-mana, Anda ada dalam kenyamanan. Orang tidak gampang mengusik Anda, tidak gampang menyentuh Anda, karena ada aturan-aturan dan hukum-hukum. Law di sini bahwa ukuran 28 inci sampai 35 Anda bisa bawa pulang. Kalau tidak cukup ukuran itu, harus kembalikan ikannya ke laut lagi. Nah, Anda bisa bayangin coba. Anda bisa bayangin coba. Oke, kita berdua sama-sama, kita bertiga, kita bawa pulang saja Pak Ben. Oke, kita bawa pulang, kita makan. Tapi dengar baik, lama-kelamaan kita bisa rusak hati nurani. Kenapa? Karena besok lagi kalau kita pancing yang lebih kecil lagi, kita bawa pulang lagi. Lama-kelamaan hati nurani kita mati. Pencipta, dia penyelamat, dia penyembuh, dia segala hal. Dia layak untuk dipuji. Bahkan, dengar baik, kita bukan cuma berdoa, tapi harus menyembah Dia. Berdoa ya, tapi jangan lupa kita perlu menyembah Dia. Kita tidak punya tindakan, mati. Yakobus pasal 2 berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu yang saya bilang. Sementara usaha adalah awal yang baik, melakukan adalah apa yang memisahkan kehebatan dari rata-rata. Nah, melakukan dan kehebatan diukur dari mana? Yang paling penting di situ melakukan. Kasih dan nafsu itu dua hal yang berbeda. Nafsu menguntungkan sebelah pihak, merugikan pihak lain. Tapi kalau kasih menguntungkan kedua belah pihak, itu orang lain lebih penting dari Anda. Itu gak gampang. Dengar, alasan paling menderita dengan masalah iman adalah karena mereka tidak terlibat. Orang yang menyebut dirinya orang lain, itu kesulitan bagi dia untuk menemukan yang namanya esensi hidup yang sesungguhnya. Karena kita punya pengetahuan, alasan kenapa orang-orang punya pengetahuan firman, ya toh? Merasa diri cerdas. Kenapa mereka seperti itu? Nah, karena mereka tidak terhubung dengan siapa? Pintar di ketahuan dia dari kepala, tidak berpindah kepada pengetahuan di hati. Makanya dia nggak bisa bikin apa-apa. Gitu. Semuanya untuk diri sendiri, tapi tidak kepada orang lain. Nah, mereka tidak terhubung. Kenapa? Karena bermain di kepala, tidak dengan hati. Yesus bahkan dia buka langit, dia tahan matahari untuk kepentingan Yosua dalam peperangan. Dia buat semuanya untuk kepentingan siapa? Manusia. Nah, kembali sini. Mereka
ke dalam tindakan, cuma di kepala, tapi perlu tindakan. Sekali lagi Yakobus pasal 2, iman dan sekolah, pendidikan di sekolah itu ada yang dapat pengetahuan. Tapi dengar baik, ada yang lebih tinggi dari pengetahuan itu aja. Itu yang namanya ini sekolah kehidupan. Di sekolah Anda nggak dimaki-maki, Anda nggak dicemburuin, Anda nggak mengalami sakit hati. Nggak, oke, ada mungkin, tapi enggak. Tapi kalau di tempat sekolah hidup, Anda dimaki-maki, Anda dihujat, orang yang luar biasa dalam praise and worship. Satu waktu dia seperti membuat sebuah protes kecil kepada Tuhan. Dan dia berkata, oh Tuhan, kenapa sih orang fasik mereka tumbuh gemuk, sehat, sukses, diberkati? Dan kita tahu bersama Bapak Ibu, Asaf pun mendapatkan satu pernyataan Tuhan yang begitu luar biasa. Di Mazmur yang ke-73, Anda boleh pulang membacanya. Tuhan bilang buat Asaf ini, Tuhan berfirman kepada Asaf, mereka memang terkesan gemuk, orang fasik ini, mereka baik semua keadaan. Beda. Kalau lihat orang, kamu lihat orang lain benci kamu, orang lain gak suka sama kamu, jangan balik menyerang dia. Dengar baik, saya kasih tahu, buah yang busuk tidak perlu disinggung, tidak perlu disentuh, dia bakalan jatuh sendirinya. Bisa dimengerti? Tahu kita dari Tuhan dan hadiratnya, semakin kita mencoba merasionalisasikan secara manusiawi daripada beroperasi berdasarkan iman yang kita tahu benar. Karena usaha saya, nggak ada tuh intervensi Tuhan. Dengar baik, berapa sering kita ketemu manusia-manusia model kayak begini. Nah, dengar. Bapak Ibu, Anda masuk gereja bukan supaya pendeta lihat kamu rajin, kan begitu, tidak. Tapi Anda masuk gereja tujuannya supaya apa? Anda masuk dan nempel pada itu, pokok anggur itu, sehingga kamu adalah ranting keluarkan buah. Semakin sering kamu ketemu dengan hadirat Allah, semakin sering kamu bicara dengan Tuhan, tidak ada space, tidak ada celah untuk Anda masuk dan menggosipin orang lain. Gitu loh. Kalau semakin sering kita bicara dengan Tuhan, tidak ada space atau celah. Makanya pencemooh ketemu pencemooh, yang dilahirkan apa? Gosip. Lihat. Yang menarik untuk kita belajar, Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar ini. Jika kamu tetap di dalam Dia dan firman-Nya, jadi firman tetap di dalam kita, kita di dalam firman. Alkitab bilang begini, minta apa saja satu, kita dapat. Yang kedua, kita makin berbuah. Waduh, keren banget. Tapi Anda pun harus tahu Bapak Ibu, untuk Anda berbuah, Anda pun harus bersedia kadang dilukai, betul? Ada pohon-pohon tertentu kadang dilukai. Waktu SMP ada satu pohon pepaya di belakang sekolah kami. Itu pohon pepaya udah tinggi dan tidak mengeluarkan buah. Tapi setiap itu dengan paku-paku berkarat dan pecah belit, kita pegang itu paku, kita lempar di batang. Yang dia keluarkan apa? Getah. Manusia dilukai, yang dikeluarkan apa? Darah dan keringat, kemarahan. Waktu pohon ini dilukai, dia tidak teriak. Lama kelamaan kita sendiri yang menikmati buahnya. Begitu dia berbuah, langsung seketika kita berhenti untuk melempar. Kenapa? Karena
adalah buahnya. Dengan saya mau kasih tahu bos saudara. Tapi kalau Anda sudah keluarkan buah Kristus, tapi kamu masih terus dilempar, berarti buah kamu Tuhan pengen semakin lebat. Amin. Loh, memang berat. Gila, aku kan udah berbuah. Kenapa aku dilempari lagi sama si ini? Dia kenapa dia buat? Kamu buat pembelaan. Dengar saya mau kasih tahu. Dengar saya kasih tahu. Tidak ada manusia yang mau menyentuh buah yang busuk. Halo? Betul? Halo? Atau siapa di sini yang suka datang ke market basket atau Walmart lalu tanya sama penjual di sini, saya pengen buah yang busuk, nggak suka yang bagus. Ada yang suka? No, betul? Kenapa orang-orang baik selalu diganggu? Karena kamu seperti buah yang di market basket, yang kita datang kita pilih yang bagus dong, yang cantik, betul? Halo? Atau kan saudara tiba-tiba datang, saya tidak suka yang bagus, saya mau yang busuk. Saya suka seperti itu. Tujuan supaya toko saya tambah laku. Tapi kan nggak begitu. Ganggu dia tiap hari. Kenapa? Karena setan juga tahu barang bagus yang mana, betul? Halo? Mau lebih jauh lagi, bisa saya ngomong lebih dalam. Next, lihat. Kita tidak dapat mengubah hidup kita sendiri secara rohani. Kita nggak bisa rubah, kita perlu Tuhan. Dan ingat baik, kita perlu orang lain. Makanya saya bilang, rasa sakit, contoh. Kalau saya disakiti, tersinggung dengan orang lain, jangan serta-merta Anda tersinggung balik. Tapi itu proses, ingat baik. Ketajaman seseorang akan terlahir dari proses yang dia jalani. Pisau yang tajam, dia tidak dibiarkan begitu saja, tapi dia di mana? Betul Bapak Ibu? Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau Anda ingin tajam, ketemulah sama orang-orang yang error, supaya Anda semakin tajam. Kalau Anda kurang sabar, nanti Tuhan kirim orang-orang yang error supaya saudara semakin sabar dalam suka dukamu. Nah, oke. Next. Ini harus dilakukan oleh Roh Kudus, Allah yang berdiam di dalam kita dan membimbing kita. Yesus pun melewati proses. Paulus pun melewati proses. Petrus pun melewati proses. Semua 12 rasul melewati proses. Sampai mereka tajam bagi kehendak Allah. Lihat. Inilah yang saya temukan dalam Tuhan ya. Semakin saya membiarkan Tuhan mengendalikan hidup saya, semakin saya merasa memiliki kendali atas hidup saya. Bisa dimengerti kalimat ini. Semakin Tuhan berkuasa atas saya, ibadah juga bersifat korporat. Anda punya waktu pribadi dengan Tuhan di kamar. Makanya Alkitab mengajarkan kita, kalau you mau berdoa, Tuhan dengar Bapa di surga, dengar, pulang tutup pintu, berdoa, ucap kalimatmu di sana. Tapi dengar baik, ada satu yang disebut dengan ibadah korporat. Ibadah korporatnya apa? Ya seperti begini. Di dalamnya tuh ada saling tersinggung, saling gak suka satu dengan yang lain. Itu bakalan memperkaya ibadahmu. Tahukah saudara? Sejarah gereja mencatat Petrus disalibkan. Dia ngomong begini, Petrus waktu mau disalibkan, dia minta, saya tidak layak seperti guru saya. Kepala saya di bawah dan kaki saya di atas. Itu permintaan saya. Karena saya tidak akan bisa sama seperti guru saya. Kalau dengan baik, semakin saudara disakiti, semakin saudara kaya secara spiritual. Yohanes digoreng di dalam minyak panas, tidak mati-mati. Karena nggak mati-mati, dia dilempar pasal 1 sampai pasal 22 kalau nggak salah, ya 22. Anda bisa lihat
Wahyu 1-22. Siapa yang tulis? Rasul Yohanes. Siapa manusia ini? Manusia yang digoreng tapi gak mati-mati, akhirnya dilempar ke pulau Patmos, diasingkan. Itu pulau pembuangan. Tapi dengar baik, semakin kamu dibuang, semakin kamu gak dihargai, semakin kamu diejek, semakin kamu dibully, tapi di sana ada wahyu Tuhan yang tersesat ke dalam tindakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, stop untuk komplain. Ya, tapi mulailah berpikir bahwa Allah memberkati saya. Stop komplain. Mulai berpikir tentang berkat-berkat Tuhan yang pernah saudara dapatkan. Ya, lalu kemudian batasi waktu untuk nonton TV. Halo, itu gak gampang. Batasi waktu untuk apa? Main games. Batasi waktumu sosial media. Gitu? Batasi. Mulai lebih banyak kepada Alkitab, baca Alkitab dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya apa? Organize kehidupan rumah tangga. Jangan urus seperti tidak punya masalah. Saya bilang saya punya masalah. Tapi dengar baik. Kenapa saya bisa tersenyum tiap hari? Karena saya tidak menghabiskan waktu saya untuk urus urusan orang. Bisa dimengerti? Jangan urus urusan orang. Nah ini, tahan lidah. Gitu? Baca Alkitab. Seperti yang saya katakan. Kalau Anda ingin waktumu dengan Tuhan lebih banyak, gosip gak ada di mulut. Gitu. Organize. Sama ya? Sama. Nah, berdoalah untuk seseorang yang menyakiti kamu. Itu cara untuk kamu jaga hati. Lagi berdoa di gereja gitu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Tiba-tiba lewatlah tante ini. Kurang ajar tante ini masuk gereja juga. Aduh Tuhan, kapan dia mati? Tapi doakan orang-orang yang menyakiti kamu. Gitu. Jangan gosip lah. Berdoalah. Atau bertahanlah. Atau mempertahankan. Berdirilah untuk seseorang. Maksud saya begini. Kalau ada, jangan tambahin bumbu. Iya memang orangnya begitu. Iya, itu memang dia begitu. Jangan tambahin bumbu. Yang perlu kamu buat adalah perasaan saya dia tidak seperti itu. Karena dia dengan saya beda. Mungkin dia seperti itu ke kamu karena kamu memperlakukannya juga beda. Dengar baik, reaksi beda. Kalau kamu punya pendekatan berbeda. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Satukan hati dan kita berdoa untuk terima perjamuan kudus. Dan Ibu Elsa siap-siap untuk melayani kita kembali. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hati-Mu kepada setiap kami di tempat ini. Sebab sesungguhnya kami perlu Tuhan. Kami perlu hikmat untuk menjalankan semua maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami di pagi ini. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang datang bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penderitaan, untuk waktu yang dimana Engkau memberi dirimu yang disakiti dan Engkau ada di kayu salib. Untuk tubuh dan darah ini kami terima pengampunan, kami terima berkat, kami terima kesaksian Yesus. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Berkati kuduskan perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami yang menikmatinya, kami katakan sembuh bagi yang sakit. Kami katakan yang terikat dilepaskan. Kami mengalami kesembuhan Tuhan. Coming back.
Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah, dan berbuatlah dan ingatlah akan aku setiap kali engkau menikmatinya. Oleh luka bilur Kristus yang menyembuhkan ini, kami terima kesembuhan. Segala bentuk sakit keturunan telah diputuskan, dan kami terima kesembuhan dari Bapa. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kananmu adalah tubuh Kristus? Makanlah dengan iman. Angkatlah cawan perjanjian baru di tangan kanan saudara. Pada malam waktu dia diserah, percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kanan adalah darah Kristus? Minumlah dengan iman. Aku perkatakan kekuatan mata kaki diperkuat kepada orang tua kami yang hadir di pagi ini. Aku perkatakan Tuhan ada mujizat, ada kekuatan daripada Bapa Tante Meta akan hamba-Mu dengan istri dan semua yang menyaksikan ibadah online di pagi ini. Sukacita Tuhan dari bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku perkatakan mujizat keturunan kami dan keluarga kami dan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati, kuduskan pemberian kami ini. Di dalam nama Yesus kami memberi dalam sukacita Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Praise Him in the sanctuary. Praise Him with the timbrel and dance. Let everything that hath breath praise the Lord. Let everything that hath breath praise Him. Praise the Lord. Praise Him in the sanctuary. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with the sound of a trumpet. Praise Him for His mighty hands. Praise Him for His mighty hands. Praise Him in the mighty heaven. Praise Him for His greatness to us. Praise Him. Let everything that hath breath praise Him. Let everything that hath breath praise the Lord. Let everything that hath breath praise Him. Praise the Lord. Mari saya jemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan bukalah kedua tangan saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Setiap jejak langkahmu meninggalkan susu, madu, dadi, bahkan gandum, makan minyak yang berkelimpahan. Diberkatilah tahun-tahun penyediaan Tuhan atas hidupmu. Langit terbuka, tanah mengeluarkan yang terbaik bagi kehidupanmu. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan berkat yang lebih lagi. Haleluya.